Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Kriyanti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pemalang, dengan fasilitator Bapak Eko Priyanto dan pengajar praktik Bapak Rizky Fauzan, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan sepenuh hidupnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dengan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas yang pertama, transfer materi, yang kedua, pentuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid, yang ketiga, biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, yaitu nilai tugas dan nilai ulangan harian, dan yang keempat, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Yang kelima, murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Yang keenam, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Dan yang ketujuh, murid lebih sering dituntut untuk menghafal materi. Dan yang terakhir, saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Yang pertama, seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dari berbagai aspek pembelajaran, yaitu aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan aspek budaya. Dan yang kedua, murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, guru harusnya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang keempat, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Yang kelima, guru harus memahami karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan yang keenam, saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk murid bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi. Yang ketiga, dengan berpegang pada konteks pembelajaran tidak lagi menuntut melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan teladan atau arahan yang baik bagi murid, baik dari perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.